Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Bercerita tentang 5 ras yang bersaing untuk memperebutkan siapa yang berhak untuk mendominasi, lalu memerintah dunia ini layaknya seorang raja. Kisahnya berpusat pada satu karakter pahlawan yang bernama Pahlawan Sid, merupakan seseorang yang berasal dari ras manusia. Dalam kisahnya, Pahlawan Sid merupakan seorang pahlawan yang mampu untuk mengalahkan 5 pahlawan di tiap ras, seperti pahlawan di ras iblis bernama Vanessa sang kaisar ke-8, lalu ada pahlawan ras dewa alam bernama Alfrea sang kaisar langit. Selanjutnya ada pahlawan dari ras spirit bernama Rikugen Kyoko, merupakan sang spirit berdikari. Terakhir ada pahlawan binatang iblis bernama Rati, sang kaisar taring. Nah, nama-nama pahlawan tersebut merupakan pahlawan yang Sid kalahkan lalu menyegelnya di sebuah batu yang sedikit mirip dengan piramid. Untuk memastikan bahwa segelnya tidak terlepas, sebuah federasi bernama Urza ditugaskan untuk terus memantau makam ini selama mereka dalam misi. Lalu ceritanya dimulai dengan 3 orang teman yang berasal dari federasi Urza. Laki-laki di sebelah kanan bernama Ashran, lalu cewek di sebelah kiri bernama Saki. Sedangkan untuk laki-laki di belakang ialah MC kita, bernama Kai Sakura Vento. Setelah mereka bertiga menyelesaikan investigasinya, mereka pun kembali ke sebuah markas. Nah, di markas ini, walaupun dunia udah tenang, tapi Kai masih aja menyempatkan diri untuk berlatih dengan monster tiruan supaya skillnya di lapangan bisa terus terasah. Lalu adegan selanjutnya memperlihatkan sebuah kota yang di bawahnya terdapat Kai yang tengah menunggu seseorang. Dan inilah seseorangnya. Wotoh, baru mulai loh ini. Si MC-nya udah punya waifu aja. Dan nama dari waifu ini adalah Jan. Kemudian saat Jan melihat sekilas penampakan Kai, dia tuh merasa heran dengan pakaiannya si Kai yang padahal mau kencan, tapi malah memakai setelan full set seorang prajurit. Waduh, Kai, kalau gini terus bisa-bisa lu malah nantinya bisa ngejomblo seumur hidup loh. Untungnya Jan itu ceweknya baik dan dapat menerima kepribadian Kai yang tidak peka. Wah, cewek spek malaikat kayak gini harusnya sih jangan sampai dilepas, ya kan? Lalu setelahnya Jan dan Kai memulai kencan mereka. Dimulai dari belanja sebuah tas. Tapi brengseknya si Kai malah fokus sama hobinya mulu. Kemudian dilanjut dengan menemani Jan membeli sebuah makanan. Setelah selesai berbelanja, Kai dan Jan mulai menunggu di persimpangan. Di sini lewat cerita yang Jan ungkap, ternyata Kai dahulunya pernah bertemu dengan pedang milik pahlawan Sid. Di kenyataan saat ini, saat Jan telah membicarakan tentang rencana masa depan dia bersama Kai, seketika entah apa yang terjadi, dunia ini mulai ngeglitch. Kai bingung, lalu saat dia menatap Jan, tiba-tiba ada semacam penampakan black hole yang menghisap Jan beserta yang lainnya. Lalu tiba-tiba Kai pun telah berada di dunia lain. Tentu saja hal ini membuat Kai semakin bingung, apalagi dengan tambahan kota-kotanya pada hancur dan nampak seperti kota hantu. Ditambah dengan adanya keberadaan dari sosok iblis. Singkat cerita, setelah Kai melakukan duel sengit dengan ras iblis, Kai diselamatkan oleh seseorang yang mengejutkannya itu adalah Saki. Tapi anehnya, Saki malah tidak mengenali siapa itu Kai Sakura Vento. Gak hanya Saki doang, Ashran juga bahkan tidak mengingatnya. Lalu saat Kai mengunjungi markas di dunia ini, Kai di sana bertemu dengan Jan. Dan anehnya lagi, Jan pun bahkan tidak mengingatnya. Dan dengan mudahnya berjalan melewati Kai begitu saja. Kai mencoba untuk berbicara, lalu mengatakan sesuatu kepada Jan. Tapi Jan tidak mengetahui. Kai kecewa. Lalu setelahnya, Kai berteriak, mengatakan kenapa sosok Jan yang sekarang malah berpakaian seperti laki-laki. Jan tersentak. Lalu saat Kai mencoba untuk meraih Jan, seketika tangannya langsung ditahan.
Merasa Kai kelelahan, Ashiran dan Saki langsung membawanya. Kemudian saat Kai mencoba untuk mengulik informasi tentang apa yang terjadi, Kai mendapati bahwa dunia yang dia tinggali memang benar dunianya, hanya saja sejarahnya telah berubah. Saat tahu bahwa ini serasa mimpi dan dia juga sadar bahwa dia telah ke isekai dengan dunia yang sama, tapi dengan sejarah yang sangat berbeda tanpa bertele-tele, karena nggak ada pahlawan Seed di dunia ini, maka dialah yang akan menggantikannya. Wow, tipe MC yang sangat-sangat fleksibel pemikirannya. Daripada hanya mengeluh kenapa orang-orang tidak mengingatnya dan hanya pelangap-pelongo setelahnya, si MC malah dengan entengnya mencoba untuk beradaptasi akan lingkungan barunya. Keren sih ini MC, bener-bener to the point banget. Lalu adegan berlanjut ketika Kai datang ke sebuah tempat di mana pahlawan Seed menemukan pedangnya. Lalu saat Kai mendapatkan pedang pahlawan Seed, tanpa diduga dia malah tersamen ke sebuah tempat di mana ada seorang cewek yang dirantai. Awalnya Kai cuman heran sama penampakan cewek yang dirantai. Tapi keheranannya semakin membesar saat melihat penampakan dari si cewek yang di satu sisi punya sayap iblis dan di sisi lain punya sayap malaikat. Jadi termasuk dari ras apakah betina yang satu ini? Tapi pikiran itu langsung menghilang setelah melihat ceweknya cantik banget. Apalagi ceweknya minta tolong di posisi seorang gentleman seperti Kai tidak bisa menolaknya. Cuman sialnya setelah segelnya terlepas dan Kai pun menolongnya, taunya si cewek ini malah mengamuk, lalu menyerang Kai dengan sihir. Untungnya berkat pedang pahlawan Seed, Kai berhasil selamat dari kematian. Lalu setelahnya, Kai menjelaskan bahwa dia bukan berasal dari ras iblis, karena Kai gak punya sayap ataupun ekor. Aku ini adalah manusia. Setelah kesalahpahaman ini terselesaikan, Kai dan cewek ini perlahan mulai dekat. Hanya saja momen kedekatannya itu diganggu oleh sosok iblis yang muncul lewat black hole. Dirasa iblis ini sangat kuat, Kai dan Rine memilih untuk kabur. Tapi naasnya, jutsu ruang dan waktu milik si iblis malah berhasil menangkap Rine. Rine ditangkap dan sepertinya hendak dimurnikan, dan Kai sempat terdiam. Namun, dengan tekad apinya, Kai langsung menerobos untuk menyelamatkan Rine. Lewat tebasan yang dilakukan pedang Seed, rupanya selain menyelamatkan Rine dan membelah tubuh sang monster, hal ini juga mampu untuk membelah ruang dimensi dan membuat mereka bisa melarikan diri. Di tengah pelarian, Rine melihat ke arah Kai dan entah mengapa dia teringat akan suatu sosok yang kalau dilihat dari deskripsinya, besar kemungkinan sosok itu adalah pahlawan Seed. Dan menariknya, penampakan sang pahlawan ini benar-benar terlihat mirip seperti Kai, yang kalau kita hubungkan dengan masa lalu Kai yang katanya pernah bertemu pedang Seed, bisa kita asumsikan bahwa Kai itu sebenarnya adalah perwujudan dari pahlawan Seed itu sendiri. Balik ke cerita di mana Kai dan Rine terdampar di suatu tempat. Di sini, karena Rine ketakutan, sebagai gentleman, Kai pun langsung memeluknya. Wah, setelah terlepasnya waifu pertama yaitu Jan, nampaknya MC kita mendapati waifu baru. Apalagi dengan tambahan mereka punya kemiripan, yaitu sama-sama hanya bisa berjuang sendiri di dunia ini. Di mana Rine yang dijauhi ras-ras lainnya karena berbeda, sedangkan Kai di dunia ini tak ada siapapun yang mengingatnya. Jadi, keduanya sama-sama sendiri di dunia ini. Wah, apakah ini yang dinamakan jodoh gak kemana? Ternyata alasan kenapa Kai bisa terdampar di dunia ini karena memang jodohnya sudah diatur di sini. Waduh, kok bisa ngepas gini ya? Singkat cerita, setelah Rine banyak menceritakan kemiripan mereka, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Di tengah perjalanan, Rine malah tumbang, yang mau tidak mau, Kai pun harus membopongnya. Saat membopong Rine, Kai mengajak Rine untuk pergi ke tempat manusia. Lalu saat Kai mengajak Rine naik mobil, Rine yang tak biasa malah memberontak. Dan saat tiba di kota manusia, Rine malah kayak maling yang tengah melihat situasi. Yang hasilnya membuat mereka terlihat mencolok.
Lalu ketika Rine tengah mandi, Kai juga merasa heran soal ras selain manusia yang bisa nyanyi. Setelah Rine selesai mandi, mereka berdua mulai berbincang, dan di tengah perbincangan ada iblis yang menyerang. Kai dan Rine langsung datang ke TKP, dan setelah menganalisa keadaan, Kai menjadi semakin yakin bahwa alasannya bisa dipanggil ke dunia ini besar dugaan untuk menggantikan peran Sid dan menjadi sosok pahlawan baru. Di situasi ini terlihat jelas bahwa perlawanan manusia terlihat sangat percuma, yang hasilnya menyebabkan Saki hampir tewas. Namun untungnya ada Kai yang cepat tanggap. Kemudian saat Ashran hampir membeku, Kai dengan cepat menembaki monster itu. Dan selanjutnya saat Kai didesak oleh dua iblis, berkat latihannya, Kai pun mampu untuk menghantam mereka. Tentu saja Rine yang melihat itu tak tinggal diam. Dan akhirnya invasi iblis berhasil mereka atasi untuk sementara waktu. Dikarenakan Kai dan Rine membuat banyak kontribusi dan sebagai komandan akhirnya memanggilnya. Di sini Jan bertanya hubungan seperti apa yang Kai miliki dengan Jan di dunia lain. Lalu Kai menjawab bahwa dia adalah teman sekelas dan juga teman masa kecil. Kai juga menambahkan kebiasaan Jan yang punya mimpi seperti Aug dan Jer. Sontak perkataan Kai itu membuat Jan langsung kaget dan mengakhiri sesi pembicaraan ini. Hari berganti malam, dan di malam ini asisten Jan memanggil Kai dan Rine untuk berjalan ke arah tempat Jan berada. Di sini Jan mengungkap bahwa dirinya memanglah seorang wanita. Dan di sini juga Jan meminta Kai untuk membantunya melawan ras iblis. Kai bertanya mau bantuan yang seperti apa, dan Jan mulai menjelaskan rincian dari rencananya. Namun Rin merasa bahwa rencana itu memiliki banyak celah. Untuk itulah Kai menyarankan untuk mengambil sebuah resiko, yaitu langsung berhadapan dengan seorang pahlawan iblis, Vanessa sang kaisar kegelapan. Jan bertanya apakah Kai mampu untuk melawannya. Kai sempat ragu. Namun berkat dorongan dari waifunya, Kai pun dengan tegas mengatakan bahwa dia mengetahui resikonya. Untuk itulah yang akan melakukan penyerangan hanyalah Kai dan Rine saja. Lalu si cewek muka masam bertanya, apa yang lu pada dapatin sampai mau repot ngebantuin kami? Lalu Kai menjawab, karena ada temannya yang bertarung. Walaupun mereka itu bukan berasal dari duniaku, tapi mereka masihlah temanku. Daripada kembali ke dunia nyata lalu membawa bekas luka dengan melarikan diri, lebih baik berjuang hingga mendapati hasil yang kuinginkan. Lalu Kai menjelaskan rincian dari rencana di mana dia dan Rine akan melawan bosnya, sedangkan pasukan relawan akan bertugas untuk mengalahkan bawahannya. Dirasa semua orang telah bersiap, akhirnya cerita pun berakhir di sini. Oke, sekian pembahasan kali ini, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!